Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Solana, mengapa Solana akan menjadi patokan kesuksesan industri kripto berikutnya. Sebagai pembuka kita akan membicarakan visi ambisi Solana yang bertujuan untuk memecahkan trilema blockchain. Solana adalah proyek open source yang sangat fungsional yang mengimplementasikan blockchain layer 1 baru, tanpa izin, dan berkecepatan tinggi. Dibuat pada tahun 2017 oleh Anatoly Yakovenko, mantan eksekutif di Qualcomm. Solana bertujuan untuk meningkatkan throughput yang belum biasa dicapai oleh blockchain populer dengan menjaga biaya tetap rendah. Solana mengimplementasikan model konsensus hibrida inovatif yang menggabungkan algoritma proof of history unik dengan mesin sinkronisasi secepat kilat, yang merupakan duplikat dari proof of stake. Karena itu, jaringan Solana secara teoritis dapat memproses lebih dari 710.000 transaksi per detik tanpa perlu solusi penskalan di masa depan. Arsitektur blockchain di generasi ketiga Solana dirancang untuk memfasilitasi kontrak pintar dan pembuatan aplikasi terdesentralisasi. Proyek ini mendukung berbagai platform keuangan terdesentralisasi serta pasar non-fungible token. Umumnya, blockchain memiliki skalabilitas yang lebih besar, tergantung pada jumlah transaksi per detik yang dapat mereka dukung. Semakin banyak dan semakin baik skalanya. Namun, dalam blockchain terdesentralisasi, perbedaan waktu dan throughput yang lebih tinggi memperlambatnya, yang berarti bahwa lebih banyak node yang memverifikasi transaksi dan cap waktu membutuhkan lebih banyak waktu. Singkatnya, desain Solana memecahkan masalah ini dengan memilih satu node pemimpin berdasarkan mekanisme POS yang mengurutkan pesan antar node. Dengan demikian, jaringan Solana diuntungkan dengan mengurangi beban kerja yang menghasilkan peningkatan throughput, bahkan tanpa sumber waktu yang terpusat dan tepat. Juga Solana membuat rantai transaksi dengan hashing output dari satu transaksi dan menggunakannya sebagai input dari transaksi berikutnya. Sebuah konsep yang memungkinkan skalabilitas protokol yang lebih besar yang pada gilirannya meningkatkan kegunaan. Komponen inti dari protokol Solana adalah proof of history. Urutan perhitungan yang menyediakan catatan digital yang menegaskan bahwa suatu peristiwa telah terjadi pada jaringan pada setiap titik waktu. Ini dapat disajikan sebagai jam kriptografi yang memberikan cap waktu untuk setiap transaksi di jaringan, bersama dengan struktur data yang dapat menjadi tambahan sederhana. Solana mengimplementasikan POS menggunakan algoritma Tower Byzantine Fault Tolerance atau teknologi yang bisa mentoleransi kesalahan. Versi yang dioptimalkan dari protokol Byzantine Fault Tolerance Practice. Solana menggunakannya untuk mencapai konsensus. Tower BFT ini menjaga jaringan tetap aman dan berjalan dan bertindak sebagai alat tambahan untuk memvalidasi transaksi. Selain itu, Proof of History dapat dianggap sebagai fungsi penundaan verifikasi frekuensi tinggi. Fungsi rangkap tiga seperti pengaturan, evaluasi, verifikasi, untuk menghasilkan output yang unik dan andal. Teknologi ini menjaga ketertiban dalam jaringan dengan membuktikan bahwa produsen blok telah menunggu cukup waktu agar jaringan bergerak maju. Algoritma Proof of History memberikan catatan peristiwa mulai dari awal transaksi terjadi, kapan ia diproses, dan kapan ia selesai diverifikasi. Dengan catatan ini, sistem tidak membutuhkan daya komputasi tambahan untuk menyusun setiap transaksi karena semuanya sudah dilakukan oleh algoritma Proof of History. Validator Solana dapat menggunakan urutan hash untuk merekam bagian data tertentu yang dibuat sebelum pembuatan indeks hash tertentu. Stempel waktu untuk transaksi dibuat setelah bagian data tertentu ini dimasukkan untuk mencapai jumlah besar TPS yang diklaim dan waktu pembuatan blok. Semua node di jaringan harus memiliki jam kriptografik untuk melacak peristiwa daripada menunggu validator lain untuk memverifikasi transaksi. Jaringan Solana memiliki komunitas NFT yang sangat optimis dan terus berkembang. Biaya transaksi yang murah dan kecepatan transaksinya berhasil menarik berbagai komunitas seniman NFT di dunia. Dua proyek NFT paling awal yang bisa bertahan hingga sekarang adalah Solana Monkey Business dan Degen Apes Academy. Kedua proyek ini terus mendapatkan perhatian komunitas kripto dan memiliki NFT yang harganya bisa mencapai ratusan koin Solana. Degen Apes memiliki strategi yang unik di mana dia hanya akan membuat 10.000 NFT yang terbatas. Hal ini menciptakan eksklusivitas terhadap NFT milik Degen Apes dan membuatnya sangat langka. Pada September 2021, blockchain Monroe Capital membeli salah satu NFT dari Degen Apes seharga 5.980 sol, senilai 1,1 juta pada waktu itu.
Kejadian seperti ini menunjukkan kekuatan industri dan komunitas NFT di Solana yang terus berkembang. Solana adalah salah satu jaringan blockchain dengan ekosistem dApps paling besar setelah Ethereum. Ekosistem Solana meliputi banyak aplikasi DeFi, NFT, dan game. Salah satu aplikasi DeFi populer di Solana adalah Solan, sebuah dApps untuk meminjam dan memberi pinjaman yang mirip dengan AAV. Selain itu, aplikasi Saber adalah aplikasi AMM seperti Compound yang memungkinkan pertukaran stablecoin. Terakhir, Audius merupakan salah satu proyek paling inovatif dalam ekosistem Solana. Audius adalah aplikasi streaming musik terdesentralisasi. Audius berusaha untuk menghilangkan pihak ketiga yang merugikan musisi dengan mengambil keuntungan persentase yang besar. Namun saat ini Audius masih berada pada tahap perkembangan. Apakah Solana akan menggantikan atau mengalahkan Ethereum? Ini adalah pertanyaan menarik yang sering ditanyakan. Solana unggul dalam hal kecepatan pemrosesan. Solana mampu menantang platform kontrak pintar yang dominan, karena dianggap mampu mencapai kecepatan lebih dari 50.000 TPS. Solana menggunakan algoritma konsensus yang berbeda untuk menghindari konfirmasi transaksi yang lambat. Fitur ini menjadikan Solana salah satu blockchain tercepat di industri untuk bersaing dengan industri lain di luar ruang kripto. Dibandingkan dengan jumlah yang sangat besar ini, model Proof of Work Ethereum scalable rendah saat ini hanya dapat menangani 15 TPS. Jadi, Solana ribuan kali lebih cepat dari Ethereum. Keuntungan Solana lainnya adalah efektivitas biaya jaringan yang sangat murah. Namun semua orang di komunitas kripto menantikan peningkatan Ethereum ke POS. Jenis Ethereum baru yang sedang dikembangkan akan terdiri dari lapisan eksekusi dan lapisan konsensus. Ini bisa sangat meningkatkan throughput, meningkatkan skalabilitas, menurunkan biaya transaksi, dan menghentikan konsumsi daya yang tidak berkelanjutan. Bukan tidak mungkin Solana akan menggantikan Ethereum, tetapi tidak dalam waktu dekat, karena Ethereum sudah memiliki branding dan kepercayaan yang sudah dibangun sejak lama. Terlepas dari kelebihan yang terlihat, Solana memiliki kekurangan seperti proyek kripto yang ada. Pertama dan terpenting, meskipun blockchain Solana dapat bersaing dengan proyek blockchain kelas atas, Solana masih terlalu sentralisasi, karena tidak banyak validator blockchain. Siapapun di jaringan dapat menjadi validator Solana, tetapi melakukannya masih sulit karena memerlukan banyak sumber daya komputasi. Hal ini mengangkat isu desentralisasi dan juga keamanan dari jaringan Solana. Karena angka tersebut sangat kecil bagi ekosistem dengan nilai 12 miliar dolar. Setelah itu, masalah lainnya adalah downtime yang beberapa kali terjadi pada Solana. Kejadian paling baru, jaringan Solana mengalami pemadaman selama 7 jam antara 30 April sampai 1 Mei. Setelah kejadian itu, ditemukan bahwa bot menimbun aplikasi Candy Machine. Kejadian ini bukan yang pertama bagi Solana karena sudah beberapa kali. Sebelumnya, server Solana dilaporkan mati pada 10 Desember 2021. Beberapa hal ini memunculkan kekhawatiran akan keberlanjutan jaringan Solana dalam beberapa tahun ke depan. Bersamaan dengan ini, protokol masih melabeli dirinya sebagai versi beta dari mainnet, yang menegaskan bahwa banyak kemungkinan adanya bug dan kesalahan. Terlepas dari masalah ini, Solana masih merupakan salah satu ekosistem terbesar di industri kripto dan tampaknya berada di jalur pertumbuhan yang tinggi. Semua kecepatan, ekosistem yang berkembang masih merupakan tahap awal, karena memang kenyataannya Solana masih dalam fase beta dan masih perlu pemutakhiran lebih lanjut. Mungkin kita akan melihat ledakan harga saat Solana sudah bisa melewati masa beta dan rilis secara publik, serta berjalan dengan lancar dan aman di masa depan. Jadi apakah kalian percaya Solana adalah yang terdepan dalam perkembangan web generasi ketiga? Dan apakah kalian akan mempercayakan uang kalian di Solana? Tulis opini kalian di kolom komentar.